Assalamualaikum. Perkenalkan nama Ibu Silva, Ibu Guru Bidang Studi PKN. Baik, sebelumnya kita sudah berjumpa ya. Sebelum pertemuan kali ini, baik, apa kabar kalian semua? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan kita belajar jarak jauh, kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memulai pelajaran kita kali ini. Kita akan membahas bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di bab pertama, yaitu ada perumusan diawali dan dibentuk. Lalu ini ada tanda panahnya, kemudian dilanjutkan dengan perumusan dasar negara, pembentukan BPUPKI oleh Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Nah, kemudian penetapannya diawali dan dibentuk, kemudian dilanjutkan, kemudian ada sidang, kemudian ditetapkan menjadi rumusan dasar negara. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu tidak lahir begitu saja di negara kita. Tapi Pancasila itu melalui perjuangan yang sangat panjang untuk menjadi suatu dasar negara di Indonesia. Nah, diawali dengan dibentuknya BPUPKI. Nah, di sini ada pembentukan BPUPKI. Nah, yang pertama itu dengan jatuhnya Jepang. Nah, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang itu sudah jatuh, kemudian dia menjanjikan kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada bulan Juli 1944. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI itu apa sih, Bu? Nah, kepanjangan dari BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, kemudian setelah dibentuk, kemudian tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan di Gedung Chosangi. Nah, setelah jatuhnya Jepang, dia menjanjikan kemerdekaan, kemudian BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret, ini kepanjangan dari BPUPKI, kemudian setelah dibentuk, BPUPKI diresmikan. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pembentukan BPUPKI. Nah, yang pertama ini ada DR Rajiman Widyo Diningrat. Dia ketua BPUPKI. Kemudian di sini ada wakil BPUPKI, Ichi Bangase. Dia orang Jepang, salah satu orang Jepang ya, dalam pembentukan BPUPKI. Nah, di sini ada Suroso, dia wakil Indonesia. Nah, jadi ada 2 orang Indonesia dan 1 orang Jepang. Nah, di sini BPUPKI ada tugasnya mempelajari, menyelidik, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Kan kepanjangan BPUPKI kan ada persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya juga menyangkut pembentukan kemerdekaan Indonesia. Nah, keanggotaan BPUPKI itu ada 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Nah, di sini ada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Nah, ada tokoh-tokohnya yang sidang pertama itu. Yang pertama itu Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei. Nah, di sini ada mengajukan dasar-dasar negara sebagai pembentukan Pancasila ya, ada perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, kalau Muhammad Yamin ini menyebut dasar negara yang diusulkannya itu dia menyebutkannya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Nah, kemudian yang kedua itu ada usulan dari Dr. Supomo. Dia mengusulkan tanggal 31 Mei 1945. Nah, usulannya itu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, kemudian yang ketiga, pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengusulkan ada 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat itu kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dia menyebutkan usulan dasar negaranya itu Pancasila. Nih, jadi ibu ulang ya, ini 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara pada sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Ya. Nah, di sini ada kesimpulan sidang pertama. Rumusan yang pertama itu rumusan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno menjadi penutup sidang pertama. Dia kan mengusulkan pada tanggal 1 Juni ya. Nah, yang kedua, sidang 1 tidak menghasilkan perumusan, melainkan diadakan reses atau istirahat. Nah, jadi rumusan yang terakhir oleh Insinyur Soekarno itu belum ada keputusan untuk menetapkan dasar negara, ya. Nah, kemudian di sini ada sidang yang kedua. Tadi kan sidang yang pertama ya. Nah, sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli. Nah, di dalam sidang kedua ini BPUPKI membentuk panitia 9. Nah, anggotanya itu karena panitia 9, dia ada 9 anggota. Nah, yang pertama ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, ada anggotanya Amarinis, Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Cokro Sujoso, ada Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan Wahid Hasim. Nah, dari panitia 9 ini mereka bertugas yaitu menyusun rancangan pembukaan undang-undang dan rancangan undang-undang yang diberi nama dengan Piagam Jakarta. Nah, kalian ingat kan Piagam Jakarta itu diusulkan oleh Muhammad Yamin ya pada sidang pertama. Nah, di sini ada kesimpulan sidang yang kedua. Nah, pada tanggal 10 Juli, Insinyur Soekarno meresmikan rancangan undang-undang hasil dari panitia 9 dalam sidang BPUPKI. Jadi pada tanggal 10 itu sebagai sidang kedua dan Insinyur Soekarno sebagai ketua, dia meresmikan rancangan undang-undang hasil panitia 9 ya, yang tadi 9 anggota. Nah, rancangan undang-undang itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, isi Piagam Jakarta itu apa sih, Bu? Nah, di sini ada 5, karena usulannya sidang pertama itu kan 5 asas dasar negara. Di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan 5, keadilan sosial. Nah, kesepakatan dari Piagam Jakarta ini sebagai rancangan undang-undang memunculkan reaksi dari warga timur, yaitu bernama Johannes Latu Harhari. Nah, dia itu keberatan dengan sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di sini karena tadi sebelumnya ada BPUPKI, nah sekarang kita beralih nih untuk membahas apa sih sidang pembentukan PPKI seperti itu. Nah, di sini BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Kemudian pada 7 Agustus ini BPUPKI sudah bubar, kemudian dibentuklah PPKI setelah tanggal 7 Agustus ya. Nih, tanggal 8 Agustus itu PPKI sudah menjalankan tugasnya ya. Di sini PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya BPUPKI itu
Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Dia masih ada unsur persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau yang BPUPKI kan Dukkuritsu Jundi Sosakai. Kalau PPKI Dukkuritsu Jundi Inkai. Nah, pada tanggal 8 Agustus, 3 tokoh pendiri negara, ada Soekarno, Muhammad Hatta, sama Rajiman Widyodingrat. Mereka menemui Jenderal Besar Terauchi di Sisikan di Saigon. Nah, mereka bertiga itu bertemu dengan salah satu tokoh Jepang ya. Nah, dalam pertemuan tersebut Soekarno diangkat menjadi ketua. Nah, Muhammad Hatta wakil dan DR Rajiman ini sebagai anggota. Seperti itu. Nah, di sini ada anggota PPKI. Nah, PPKI itu awalnya dibentuk 21. Nah, kemudian bertambah 6 menjadi 27. Nah, bertambah 6 ini tidak diketahui oleh Jepang ya. Nah, ada tugas PPKI ya. Kan sebelumnya ada tugas BPUPKI. Jadi di sini ada juga tugas PPKI. Yang pertama itu apa sih, Bu? Nah, yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua itu memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Nah, yang ketiga itu membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR dan MPR dibentuk. Nah, ini ada tokoh-tokoh PPKI ya. Nih, kalian mungkin kenal beberapa ya. Ini ada Soekarno, ada Muhammad Hatta ya. Dilihat masing-masing ya. Nah, sidang PPKI. Nah, PPKI itu dilaksanakan sebanyak 3 kali, sama dengan BPUPKI ya. BPUPKI mungkin ada sidang pertama dan kedua. Nah, PPKI ini ada sidang 3 kali. Nah, di sini Ibu jabarkan satu-satu ya. Di sini 1. Hasil sidang yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hasilnya itu ada beberapa ya. Nah, di sini ada mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dan yang ketiga itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu presiden. Jadi hasil sidang yang pertama itu ada 3 poin ya, tanggal 18 Agustus. Nah, yang kedua itu sidang kedua itu 19 Agustus. Tadi kan sidang pertama itu 18. Jadi yang kedua itu 19 ya, beda sehari. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Nah, yang kedua ini membentuk Komite Nasional Daerah. Nah, yang ketiga membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Nah, yang terakhir itu membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Nah, hasil sidang ketiga itu berbeda dengan sidang sebelumnya ya. Di sini tanggal 22 Agustus. Nah, ada 3 poin hasil sidang ketiga. Yang pertama itu menetapkan KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang terakhir itu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, kemudian di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nih kedudukannya itu Pancasila resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Nah, 18 Agustus ini kalian masih ingat nggak dibentuk apa? Nah, dibentuk PPKI kan? Nah, jadi Pancasila itu resmi dijadikan dasar negara pada saat PPKI dibentuk. Nah, di sini ada penetapan Pancasila bersamaan dengan undang-undang sebagai konstitusi negara. Jadi bersamaan dengan Pancasila, diresmikan Pancasila. Nah, undang-undang dasar itu diresmikan juga. Nah, kalau bedanya Pancasila dan undang-undang dasar itu apa sih, Bu? Nah, kalau Pancasila ini dia sebagai dasar negara, sedangkan undang-undang itu sebagai konstitusi negara.
Nah, di sini ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna itu apa sih? Makna itu artinya, arti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih, Bu? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu dasar menata negara dan yang berdaulat dan merdeka. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar arah, tujuan, petunjuk bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Nah, dasar negara. Dasar negara itu berarti pondasi, arah, tujuan. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila sebagai arah, tujuan, menata, mengatur bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi dasar itu pondasi, pondasi untuk mengarahkan ya. Oke, sampai sini pertemuan kita kali ini. Untuk yang kurang jelas atau masih belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui grup atau Japri. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu berikan setelah pemaparan materi kali ini. Untuk kalian belajar di rumah, kalian bisa menonton video Ibu kali ini dan membaca juga buku yang sudah diberikan di sekolah ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Nanti next kita lanjutkan di materi setelah ini ya. Semoga kalian selalu semangat dan sehat. Sampai jumpa untuk pertemuan kita kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kelas 7 mengerjakan buku paket ya. Uji kompetensi 1 halaman 10 ya. PG-nya saja 1 sampai 15. Langsung di LKS. Tugasnya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.